keris yang Bapak pegang itu namanya keris apa, Pak? Ini keris Naga Puspa punyanya Kuncen Gunung Aci Subang. Kalau zaman dulu untuk peperangan, nanti juga ini di suatu saat, nggak tahu perang dunia ketiga atau gimana, yang mana akan menggunakan pusaka-pusaka lagi. Nah kan nanti udah disampaikan, masa sekarang istilahnya rudal sekali itu udah nggak berfungsi, ya ini yang akan berfungsi nanti. Terus gini Pak, kebetulan kan ini ada pusaka ya. Ya. Kalau boleh tahu ya, kalau boleh tahu, bisa diceritakan ini pusaka ini yang di belakang Pak Kuwi. Ya, oh gitu ya, asal mulanya. Banyak banget ini, mungkin satu-satu, bahkan bisa saja mungkin yang di sini ada yang tempat lain Pak. Jadi gini ya, kalau bicara masalah pusaka kita nggak mau ya, ada yang istilahnya berpersepsi atau paling itu musyrik ya, kita nggak boleh, karena istilahnya dosa yang paling besar yang nggak ada diampuni itu adalah syirik, musyrik. Ya. Di sini pusaka hanya saya pajangan karena saya mah hanya nggak didapetin dari istilahnya tirakat ataupun dari mana. Kebetulan pusaka-pusaka yang ada di lemari ini tadi udah saya sampaikan, jadi sesepuh-sesepuh Sakerta Timur itu banyak orang sakti. Nah kebetulan ini dari ahli warisnya, pas saya di periode pertama itu dititipin ke saya untuk dirawat. Nah jadi untuk dirawat ini mah, untuk dirawat. Dan jadi gini mungkin Pak, kalau bahasa Sundanya itu mupusti mungkin ya? Nah dipusti-pusti, bukan dipigusti. Bukan dipigusti. Bukan dipigusti. Gitu. Jadi dipusti, dirawat di rumah, bukan dipigusti. Apapun itu untuk itu ininya walwala. Ya, enggak. Semuanya juga, dan ini juga istilahnya tetap ciptaan manusia, manusia ciptaan Allah, semuanya kembali kepada Allah. Jadi kita tidak terkecoh dengan hal-hal yang musyrik. Adapun karomahnya itu untuk ini itu nah, udah biasa kan dari dulu. Karena apa? Pasti ada. Kita percaya adanya yang goib dan yang maha goib. Yang maha goib Allah Subhanahu Wa Taala, yang goib yaitu. Karena kalau empu zaman dulu bikin keris itu sambil puasa juga. Ya, satu keris itu. Ini maaf ya Pak, ya. Bentar. Ini kalau kebetulan ada yang lihat nih, orang-orang indigo, ini di sini hadir nih. Karena ini bilangnya masalah gaib. Kalau ada yang nonton, penonton semua yang indigo atau yang pandangan panca inderanya itu oke banget, itu kelihatan. Gitu. Karena ini berbicara goib ini. Oke Pak, kalau boleh bisa satu gitu untuk contoh. Dibuka? Ya. Oh bisa mangga. Tapi dikunci kan? Oh dikunci. Contoh. Ya. Nggak berani untuk Pak Kuwi sendiri ya ngambil. Mohon maaf Bapak, kita itu penasaran banget sama keris yang bentuknya seperti naga. Sekarang itu lagi ramai ada yang namanya keris Naga Puspa. Nah, yang ini kebetulan ini keris, katanya keris Naga Puspa, katanya saya juga. Ini teh yang punyanya Kuncen Gunung Aci Subang. Kebetulan itunya ahli warisnya yang nyimpan keris ini orangnya sakit-sakitan. Dan dianterin, dititipin ke saya untuk dirawat. Ini betul Naga Puspain. Jika berkenan boleh kami lihat Pak? Bisa. Masya Allah. Dan teman-teman nih, kabarnya ini Bapakku ini punya benda pusaka yang jumlahnya ratusan. Dan semuanya asli ya. Banyak ya dari teman-teman yang komen gitu ya, entah kenapa, wah ini dari pasar katanya, wah bikinan orang gitu ya, masih baru, tapi ini bisa diuji ke originalitasannya gitu. Nah ini bagaimana keris Naga Puspa ini Bapak? Ini Naga Puspa, jadi ada yang datang ke sini nih ke saya, katanya incuna lah, incunnya Kuncen Gunung Aci. Kebetulan itu yang pegang keris ini, yang dititipinnya orang sakit-sakitan.
Nah, sakit-sakitan, pas kenal sama saya, dianterin ke sini, dititipin untuk dirawat. Kebetulan kadang-kadang saya juga setiap Jumat Kliwon ini semua suka dimandiin. Itu aja jadi sama tugasnya. Adapun ini karomahnya untuk ini itunya, walau alam saya nggak tahu. Ya. Karena saya hanya nyimpen, kalaupun ada istilahnya keturunannya, apa ahli warisnya mau ngambil lagi ke sini saya kasih. Nah, kalau yang ini kebetulan tadi udah sampaikan, ini adalah salah satu peninggalan Mbah Buyut Jago. Yang satunya ada di itu masih di apa namanya ahli warisnya. Dulu udah di sini semua, tapi kebetulan ahli warisnya ada yang ya kayak saya gini lah. Jadi udah mendekati paranormal. Ya, jadi di yang satunya di ini kan sejodoh ini sejodoh. Kebetulan ya ini peninggalan Mbah Buyut Jago. Berarti ada pasangannya ya Pak? Ada pasangannya ini. Ya, pasangannya masih di situ. Dulu udah di sini semua, tapi ada yang datang. Nah, dari antaranya tadi udah sampaikan juga, itu ada yang tadi teh rahang-rahang badak nih yang ditangkap sama Mbah Buyut. Badak katanya nggak tahu pokoknya ya ini yang peninggalan Mbah Buyut juga ini rahang katanya. Ini sudah ratusan tahun. Sudah ratusan tahun. Pokoknya ini kebanyakan yang di sini tuh peninggalan sesepuh Sakra Timur. Yang lainnya ada juga yang dari Banjar ada. Terus ini yang Mataram ada juga. Terus ada yang dari Kerajaan Luragung itu berapa itu. Malah yang itu mah yang bulat tuh itu dipakai sama sesepuh di sini waktu pagar betis. Bekat urat darah itu udah membunuh seberapa puluh orang katanya bekas. Jadi kalau bahan pusaka yang bekas bunuh orang itu ada urat darahnya. Ada isi banyak. Itu yang bundar ini. Yang ini. Ini udah banyak katanya yang bunuh orang. Ada dong tisu. Ini dulu mah kalau pas pertama jadi kubu, kalau saya ke hajatan sok ribuh wae ini dibawa. Berarti itu senjata asli dipakai pada saat zaman pagar betis. Ya, pagar betis kan di sini pagar betis. Oh, bukannya pagar betis itu di Gunung Cakrabuana ya? Nah, di sini juga ada. Oh, Ciremai juga ada. Ada di sini ada. Yang itu Bagarurung. Bagarurung itu bekat pagar betis. Kenapa di situ di Bagarurung ada penyemprongan nyambung ke situ. Ada penyemprongan jadi tempat neropong musuh ke arah Jawa Tengahnya. Di situ masih ada bangunannya. Jadi yang sekarang jadi tempat wisata usai dibangun itu adalah usirnya. Usirnya Nugoib di situ. Di situ kan di Bagarurung tuh sebenarnya itu bukan Bagarurung, Bagarurung sebelah sini. Nah, itu teh penyemprongan Lawang Popo. Di situ yang sekarang jadi lokasi wisata Bagarurung, Lawang Popo dulu ada pohon, pas mau masuk ada pohon gini. Lawang Popo, pohonnya kayak gini dua, yang mana pohon tersebut ditebang, dipakai perahu oleh yang dalam Satari Waliulo. Nah makanya si pohon itu dibikin perahu. Di sini ada lamun lebak teh kurang teh sungai, parit, lebak lah mau di dia mah. Lebak gede, hawangan gede. Di situ jadi si perahu teh digelusurin dari sana langsung ke Waduk Dharma. Yang sekarang namanya yang di bawah dermaga Bagarurung itu gusuran perahu. Nah, di Lawang Popo gusuran perahu, terus nyambungnya ke Hulu Cikalapa. Terus di situ juga, ini jangan kaget, nanti saya sebutkan ini rada dusun. Di situ juga ada pasir heuncet Salawe Bata. Jadi lain di Tasikmalaya. Aya pasir heuncet Salawe Bata di dinya. Itu. Ada. Jadi persis kalau dilihat dari kayak perempuan itu teh si janda diperebutkan, janda diperebutin sama Mbah Duga sama lagi itu teh. Persis kalau dilihat dari sana persis di tengahnya ya cair gitu. Pasir heuncet Salawe Bata. Untungnya meskipun jorok bahasa Sunda. Ya. Cuman kalau diartikan ke bahasa Indonesia pasti tahu semua. pasti tahu. Ya. Itu kalau dalam bahasa Indonesia
tit nggak bisa disebutkan. Iya, Ini mohon maaf ya Pak Kesra, jadi malah mengganggu karena saking penasarannya dari kreator sakti. Tadi disebutkan anggap saja mungkin Sakerta itu seperti negara gaib karena banyak sekali sejarah-sejarah bahkan yang kaitannya dengan gaib lah atau dunia mistis. Nah, mohon maaf, ini kan sangat kental sekali dengan mistis, kemudian diikuti semua aturan-aturan zaman dulu. Karuhun. Nah, karuhun zaman dulu yang menjadi pertanyaan, mohon maaf, takutnya di generasi yang akan datang, aturan-aturan itu, tradisi-tradisi itu tidak dilaksanakan, bahkan orang-orangnya itu seakan acuh terhadap budaya atau tradisi zaman dulu. Apakah nanti ada balasannya, ada hukumannya, atau bagaimana? Sebenarnya kalau masalah itu, jadi kembali ke istilahnya apa namanya, pola pikir kita, mindset dan hati kita. Tidak ada, apalagi istilahnya itu yang namanya budaya tinggal karun, karun tidak akan mencelakakan. Karena yang mencelakakan itu bukan karuhun, tapi setan. Ya, kita yakin Allah. Tapi sekalipun itu ditinggalkan nggak ada efeknya seperti sekarang karena babar itu udah saya rubah. Jadi yang tadinya golewang itu menjelang maghrib, sekarang habis asar. Jadi tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama. Nah, syariat agama. Jadi yang sekarang saya angkat, sudah saya, yang hal-hal yang mistik yang terlalu istilahnya rada menceng dari syariat-syariat Islam, dari akidah-akidah Islam, itu udah saya tapi sedikit-sedikit. Jadi yang diangkat itu estetikanya dan yang intinya aja. Nah, kalau untuk masalah budaya, insya Allah karena sekarang budaya dan nggak tahu beberapa tahun ke depan itu kejayaan Sunda itu akan muncul kembali. Makanya saya tanamkan dari sekarang juga tentang hal-hal budaya ataupun tatanan-tatanan yang diwariskan oleh sesepuh dulu dengan tidak istilahnya mengesampingkan masalah agama. Selama itu tidak tidak menceng dari norma-norma agama, itu saya angkat. Dan program saya juga dari awal jadi kepala desa untuk menjadikan Sakerta Timur desa wisata. Sekarang di sisa periode kedua 3 tahun lagi, dari mulai saat ini 2025, Sakerta Timur itu mau saya konsep seperti Bali. Nah, jadi dari mulai Saung Karuhun sampai satu desa. Jadi kalau mau ke Kuningan itu, mau ke Bali nggak usah ke Bali nanti. Ke Kuningan ada Bali Nas Kuningan jadi ikon Kuningannya. Masya Allah.